Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus mengucapkan perumpamaan ini kepada murid-muridnya. Hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyambut mempelai laki-laki. 5 di antaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelita, tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu selain pelita juga membawa minyak dalam botol mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara berseru, "Mempelai datang, sambutlah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berilah kami sedikit minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi gadis-gadis yang bijaksana itu menjawab, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi membelinya pada penjual minyak." Tetapi ketika mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu. Lalu mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datanglah juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah pintu bagi kami." Tetapi dia menjawab, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu hari maupun saatnya." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, ada sebuah perdebatan antara seorang bapak dengan romonya. Bapak dengan romonya, bapak itu berkata, "Romo, saya merasa tidak adil dengan anak-anak saya. Anak saya yang pertama, yang kedua, ketiga, saya membaptisnya. Saya membaptis. Tapi anak yang keempat ini tidak begitu. Saya biarkan saja." Terbukti anak-anak yang saya baptis itu, ya diminta untuk dibaptis, anak-anak ndablek. Angel tuturane, angel. Dan selalu hidupnya tidak karu-karuan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, lalu saya memutuskan, kalau begitu anak yang terakhir ini, yang keempat ini, tidak saya baptis, saya biarkan saja. Besok kalau sudah dewasa, biar memilih sendiri. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, lalu Romo itu menjawab, ya enggak apa-apa. Tapi ingat bahwa kita tidak tahu kapan dia meninggal. Sebab kemarin lusa, saya memakamkan jenazah, ya umurnya ya, lebih pada 7 SD kelas 1. Dia main di sungai dengan teman-temannya yang lain, lalu tenggelam di situ.
Dan orang tuanya mencarinya, tiba-tiba ketemu di ujung, ya, tenggelam lalu mati. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, lalu ditemukan di sana. Singkat kata bahwa anak ini meninggal, lalu bersedih hati, semua keluarganya bersedih hati. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, lalu Bapak ini bertanya, Romo, kapan ada pembaptisan lagi? Saya akan membaptiskan anak saya yang keempat ini. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, karena kita tidak tahu kapan harinya. Kalau anak tidak dibaptis secara Katolik, orang mengatakan dia tidak selamat. Dia tidak selamat. Maka pembaptisan ini adalah dalam rangka kita memberikan apa yang terbaik dari anak-anak kita. Mengapa baptis bayi-bayi itu kita baptis? Karena kita tidak tahu kapan dia akan selamat. Dia kalau meninggal umur tua nggak apa-apa, 90, 80. Tapi kalau umurnya masih kecil-kecil lalu meninggal, dia belum dibaptis, kita menyesal, kita akan menyesal. Maka silahkan dibaptiskan anak-anaknya. Maka pertanyaan Bapak tadi, Romo, kapan ada pembaptisan lagi? Nah, itu. Saudara-saudara yang terkasih, di dalam Injil hari ini dikatakan bahwa kita harus berjaga-jaga karena kita tidak tahu hari dan saatnya. Tuhan datang tiba-tiba pada diri kita. Ini harus kita sikapi. Kematian adalah pintu gerbang menuju kehidupan kekal. Justru dengan kehidupan yang saat ini kita alami harus ditutup dengan kematian, disertai kemudian kita mendapatkan anugerah kehidupan kekal. Bapak Ibu, saudara-saudara yang sekasih, barang siapa yang mengikuti Kristus, inilah hadiahnya. Dikatakan dalam kitab Tesalonika tadi, surat Paulus kepada umat di Tesalonika, orang yang pertama-tama disambut Kristus adalah yang dibaptis, yang mengikuti Dia. Mengikuti Kristus tidak lain adalah diri kita terus-menerus mempunyai perhatian terhadap Kristus. Itulah yang dikatakan dalam kitab kebijaksanaan tadi. Agak sedikit berpikir kebijaksanaan. Kebijaksanaan pagi-pagi, siang hari, tengah malam muncul di dalam hidup kita. Kebijaksanaan kesana kemari. Apa kebijaksanaan itu? Semangat hidup kita, perhatian kita yang selalu tertuju kepada kematian itu. Maka itu juga kita pikirkan dalam hidup ini. Tidak sembarangan aja. Kalau anak tidak dibaptis, harus dipikirkan, ya apa caranya? Kok anak seperti ini? Setelah dibaptis, lalu kurang ajar, lalu gimana caranya supaya tidak kurang ajar, supaya bersikap baik. Inilah kebijaksanaan yang kita pikirkan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, barang siapa memikirkan hal-hal seperti itu, itulah kebijaksanaan yang tidak pernah tidur kalau tidak melaksanakan apa yang diaturkan Tuhan, yaitu membaptis, membimbing anaknya menuju kepada kebaikan-kebaikan. Memang pembaptisan tidak semata-mata menurut ajaran gereja yang terbaru. Pembaptisan bukan segala-galanya. Lebih-lebih pada sikap kita. Percuma kalau dibaptis tetapi sikapnya jelek, tidak karu-karuan, ngerentengi lelaki, ngerentengi wong wedok, ngerentengi molimo pokoknya. Apa artinya kalau dibaptis seperti itu? Lebih baik kalau kita harus bijaksana, lalu tekun dalam doa-doa, tekun dalam bekerja, tekun dalam berkarya.
tekun dalam memperjuangkan nasib masyarakat banyak ini. Lebih baik begitu daripada kita dibaptis lalu hidupnya jelek. Bapak Ibu saudara yang terkasih, sementara itu kita harus setia menunggu Kristus. Karena Kristus tidak tahu kapan datangnya. Kematian kita tidak tahu, sewaktu-waktu bisa dicabut. Entah dengan kecelakaan, lalu lintas seperti itu. Tapi kita sembrono, ngebut, tak karukan seliwat siksak. Waduh. Sudah tahu kalau lalu lintas kayak gini kok siksak aja. Sembrono. Arek enom. Sopo aku. Aku anake jenderal. Aku anake wong sugih. Dan seterusnya. Bangga terhadap dirinya. Kalau dirinya bisa siksak kemudian dan selamat. Siksak ketubruk mati ya mbuh. Bapak Ibu saudara yang terkasih, kalau dia cakep lalu dia ngerentengi wong wedok, ngerentengi wong lanang, sopo aku wong sugih, aku wong gede. Bapak Ibu, kalau hidup kita seperti itu, untuk apa? Dan kita sendiri merasakan hal itu. Hidup yang selalu dihinggapi rasa hantu dalam hidup kita. Hidup kita terasa dikejar-kejar oleh keinginan-keinginan yang tidak teratur. Ingin menonjol, ingin selalu menang, ingin selalu dipuji. Mengapa hal-hal seperti itu dicari? Karena kegembiraan kita kalau menemukan itu bukan kebijaksanaan. Kebijaksanaan adalah lemah lembut. Tak selalu hadir dalam kerumunan, tetapi tetap setia kepada Tuhan. Meskipun di tengah-tengah masyarakat yang rendah, tapi dia tidak minder. Dia tetap setia melaksanakan tugas-tugasnya. Oleh karena itu Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, saya dan Anda dipanggil untuk melaksanakan kebijaksanaan ini. Untuk melaksanakan siap-siap bahwa waktunya telah sampai. Kalau waktunya sampai tidak bisa diulur-ulur. Akan dipanggil Tuhan, akan dijemput Tuhan. Kalau kita merasa tidak siap, bagaimana? Hati kita gelisah, hati kita gunda. Maka yang ada adalah penyesalan. Itulah sebabnya maka Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, mari kita semua bersama-sama menyadari bahwa waktunya tidak kita duga, waktunya pendek, hanya 60, 70 tahun, 80 jika kuat. Tapi untuk saya bercita-cita umur 90 kalau bisa. Amin, umur 90. Bisa menyaksikan umat saya seperti ini. Bisa menyaksikan umat yang di sana. Bisa menyaksikan hal-hal yang indah. Jadi Bapak Ibu, kita selalu berharap yang terbaik bagi kita. Kita harus hati-hati hidup ini. Kalau dimungkinkan kita juga harus hidup dengan sempurna. Hidup melalui karya-karya kita sebaik-baiknya. Melaksanakan karya-karya ini dengan sebaik-baiknya. Membesarkan anak-anak sampai cucu-cucu. Anak-anak ini jangan ditinggal. Anak-anak ini aset kita, masa depan kita. Maka kita pun juga harus menjaga anak-anak, menjaga istri, menjaga suami agar tetap setia kepada Tuhan. Meskipun tidak sampai dia dibaptis, tapi harus setia kepada Tuhannya. Tak bina orang-orang seperti itu. Lalu menjaga sebuah karya amal, karya kasih. Selalu
berkeliling ke sana kemari, berbagi, memberikan sesuatu kepada orang-orang, kepada setiap orang yang kita jumpai. Banyak karya-karya yang dapat kita raih. Itulah kebijaksanaan. Kebijaksanaan adalah pemikiran-pemikiran yang cemerlang, yang dilaksanakan dengan hati-hati dan penuh kebijaksanaan itu. Oleh karena itu Bapak Ibu, kita harus setia kepada Tuhan agar waktunya dapat kita teliti. Kalau orang-orang itu bijaksana, orang tahu kapan akan meninggal. Orang yang bijaksana itu tahu, oh ini mendekati meninggal ini. Saya mendekati meninggal, maka saya pamit pada yang lain. Celuun niki, ayo kumpulkan. Tahu kebijaksanaan seperti itu. Oleh karena itu Bapak Ibu, kalau bagi kita yang kurang peka, kurang tahu akan hal-hal itu, kita harus mengguru kepada orang-orang yang seperti itu. Kita harus setia menjalankan tugas ini dengan sebaik-baiknya, dengan hidup suci dan hidup saleh. Maka kita tahu kapan kita akan dipanggil Tuhan. Oleh karena itu, mari kita hening sejenak, kita mohon kekuatan kepada Tuhan agar kita diberi kebijaksanaan untuk selalu memandang wajah Allah, wajah saudara-saudara kita yang kekurangan, yang butuh bantuan kita. Tuhan memberkati kita. Amin.